Rumah bagi kebanyakan orang hanyalah tempat untuk pulang. Tapi bagi sebagian selebriti dunia, rumah adalah simbol ambisi, kemewahan, bahkan obsesi mereka sendiri. Dan di video ini, kita akan melihat beberapa rumah selebriti paling ekstrim yang benar-benar ada di dunia. Kita mulai dari nomor 10. Rumah milik John Travolta di Ocala, Florida. Kebanyakan orang bermimpi memiliki rumah dengan pemandangan indah. Tapi John Travolta punya mimpi yang berbeda. Ia ingin bisa memarkir Boeing 707 miliknya tepat di depan rumah. Dan untuk menemukan tempat yang bisa mewujudkan mimpi itu, ia membutuhkan waktu hampir 8 tahun. Properti tersebut berada di Ocala, Florida, di dalam kawasan privat bernama Jumbolair Aviation Estates, sebuah komunitas elit seluas sekitar 2 km persegi yang dirancang khusus untuk para pemilik pesawat pribadi. Tempat ini bahkan menjadi satu-satunya kawasan perumahan di Amerika Serikat di mana penghuni bisa langsung mengendarai pesawat komersial menuju rumah mereka sendiri. Setiap rumah memiliki taxiway pribadi yang terhubung langsung ke landasan utama, dan runway utamanya bukan runway biasa. Panjangnya mencapai sekitar 2,3 km, lebih panjang dari banyak bandara komersial di Amerika. Bahkan cukup kuat dan lebar untuk menampung Boeing 747 dengan muatan penuh. John Travolta menjadi salah satu penghuni pertama di sana. Pada tahun 2001, ia membangun rumah seluas sekitar 650 meter persegi, lalu membuat jalur taxiway pribadi langsung dari runway menuju halaman rumahnya. Dan di samping rumah itu, terparkir Boeing 707 tahun 1964 miliknya dengan livery klasik Qantas. Pesawat tersebut dibeli langsung dari maskapai Qantas, lalu dicat ulang menggunakan desain aslinya. Namun yang membuat semuanya terasa lebih luar biasa, John Travolta bukan hanya kolektor pesawat. Ia adalah pilot profesional. Ia memiliki lisensi untuk menerbangkan 11 jenis jet berbeda, termasuk Boeing 707, 727, 737, bahkan 747. Koleksi pribadinya juga mencakup berbagai jet mewah seperti Gulfstream dan Bombardier Challenger. Dan semuanya diterbangkan sendiri olehnya. Dengan ribuan jam terbang, Travolta bahkan pernah menjadi duta resmi untuk Qantas. Bagi dirinya, berjalan dari kamar tidur menuju kokpit pesawat hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Dan para tetangganya adalah orang-orang yang memiliki obsesi yang sama, memiliki pesawat pribadi yang diparkir tepat di depan rumah. Namun kehidupan di sana tidak sepenuhnya berjalan mulus. Asosiasi Penghuni Kawasan atau HOA sempat menggugat Travolta. Mereka menganggap Boeing 707 miliknya terlalu berat untuk taxiway di dalam komunitas tersebut. Padahal pesawat itu sudah berada di sana selama lebih dari 2 dekade. Perselisihan itu bahkan membuat para insinyur profesional turun tangan untuk memastikan apakah jalur tersebut benar-benar mampu menopang bobot pesawatnya. Dan pada akhirnya, aturan pembatasan berat itu dicabut. Nomor 9. The Slammer, rumah milik Penn Jillette di Las Vegas. Pada tahun 1994, Penn Jillette, salah satu anggota duo sulap terkenal Penn dan Teller, membeli sebuah rumah sederhana bergaya A-frame di area gurun pinggiran Las Vegas. Harga rumah itu sekitar $184.000 Amerika Serikat atau setara kurang lebih 3 miliar rupiah. Namun rumah biasa itu perlahan berubah menjadi salah satu rumah paling nyeleneh di Amerika. Selama lebih dari 20 tahun, Penn terus memperluas dan mengubah bangunannya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bentuk rumah tersebut benar-benar sulit dijelaskan. Dari luar, tampilannya justru lebih mirip penjara atau fasilitas tahanan daripada rumah tinggal. Sebagian dindingnya berupa beton abu-abu polos, sementara sisi lain dicat warna-warni seperti pink pastel, hijau muda, merah, dan kuning. Seluruh area juga dikelilingi pagar kawat besi, dan di halaman depannya bahkan terdapat meteran parkir sungguhan. Kalau dilihat sekilas, hampir tidak ada yang menyangka bangunan itu sebenarnya rumah pribadi. Nama The Slammer sendiri diambil dari istilah medis militer Amerika Serikat. Istilah itu digunakan untuk ruang isolasi khusus di Fort Detrick, Maryland, tempat pasien dengan penyakit paling berbahaya dikarantina sepenuhnya dari dunia luar. Penn menyukai konsep rumah yang terasa tertutup dan terisolasi, seolah menjadi tempat untuk menghilang dari keramaian dunia. Dan bagian dalam rumah itu bahkan lebih aneh lagi. Luas bangunannya mencapai sekitar 734 meter persegi. Setiap tamu yang datang harus berfoto di depan dinding bergaya foto tahanan polisi, lengkap dengan pengukur tinggi badan.
Di lantai dapurnya terdapat gambar siluet tubuh rekannya, Taylor, lengkap dengan gambar pisau di tangannya seperti adegan tempat kejadian perkara. Kamar mandinya menggunakan ubin Scrabble yang membentuk berbagai kata bertema toilet dan kamar mandi. Ruang kerjanya dicat full pink neon menyala. Beberapa ruangan dipenuhi motif zebra dan macan tutul, dan di dalam rumah itu juga terdapat bioskop pribadi berkapasitas 140 kursi serta studio rekaman. Pada tahun 2015, Penn akhirnya memutuskan pindah dan menjual rumah itu kepada pengembang properti yang berencana menghancurkannya untuk dijadikan kompleks perumahan baru. Tapi sebelum rumah itu dihancurkan, Penn punya ide terakhir yang tidak kalah aneh. Ia ingin merekam adegan sebuah tank Rusia T-90 menerobos bagian depan rumah untuk keperluan film yang sedang dibuatnya. Ternyata tanknya tersangkut dan tidak bisa maju ataupun mundur. Rumah tersebut ternyata cukup kuat untuk menghentikan sebuah tank. Padahal Penn sudah menyiapkan dialog setelah tank itu berhasil menembus rumah. Nomor 8. Rumah Flintstone milik Dick Clark di Malibu. Dick Clark adalah legenda televisi Amerika yang dikenal lewat acara seperti American Bandstand dan New Year's Rockin' Eve. Ia membangun sebuah rumah yang bentuknya benar-benar mirip rumah keluarga Flintstone di kartun The Flintstones. Dan itu memang disengaja sejak awal. Saat Dick Clark membeli lahan seluas sekitar 9,3 hektar di perbukitan utara Malibu, lokasinya berada tepat di dekat kawasan konservasi Pegunungan Santa Monica. Masalah muncul ketika pemerintah setempat menolak desain rumah yang diajukan. Mereka khawatir rumah mewah biasa akan merusak pemandangan alam di area tersebut. Arsiteknya, Philip John Brown, akhirnya menemukan solusi unik. Ia mendesain rumah yang terlihat seperti bagian dari bebatuan alami pegunungan. Tujuannya agar bangunan itu tampak menyatu dengan alam, seolah sudah berada di sana sejak zaman prasejarah. Ide aneh itu justru disetujui. Hasil akhirnya adalah rumah satu lantai dengan 1 kamar tidur dan 2 kamar mandi, lengkap dengan perapian, dinding melengkung, jendela tidak beraturan, dan hampir tidak ada garis lurus di seluruh bangunan. Dari luar, rumah itu terlihat seperti batu raksasa. Nomor 7. Mansion milik Kim Kardashian di kawasan Hidden Hills. Pada tahun 2014, Kim Kardashian dan Kanye West membeli sebuah mansion mewah di Hidden Hills, California dengan harga sekitar 23 juta dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 375 miliar rupiah. Tapi itu baru awalnya saja. Setelah membeli rumah tersebut, mereka kembali menghabiskan sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 325 miliar rupiah hanya untuk renovasi. Yang mengejutkan, proses renovasi itu berlangsung selama 4 tahun sebelum akhirnya mereka benar-benar pindah. Dan hasil akhirnya menjadi salah satu rumah selebriti paling banyak dibicarakan di Amerika. Bukan karena isi rumahnya mewah berlebihan, melainkan karena rumah itu terasa hampa. Seluruh warna di rumah tersebut hanya berwarna putih, krem, beige, dan abu-abu pucat. Hampir tidak ada warna mencolok sama sekali. Dindingnya polos tanpa dekorasi, meja-mejanya kosong, lorong-lorongnya bersih tanpa pajangan, dan tangganya tidak dihiasi apapun. Bahkan televisi di kamar utama dirancang agar bisa muncul dari lantai saat digunakan, lalu kembali masuk ke bawah lantai ketika dimatikan. Semua itu dilakukan supaya tampilan ruangan tetap terlihat kosong dan bersih. Salah satu bagian paling aneh ada di wastafel kamar mandi. Banyak tamu bingung karena wastafelnya terlihat seperti tidak memiliki saluran pembuangan air. Ternyata permukaannya dibuat sedikit miring, sehingga air mengalir perlahan menuju celah tipis tersembunyi yang hampir tidak terlihat. Detail sederhana itu kabarnya membutuhkan 8 kali percobaan desain sebelum akhirnya dianggap sempurna. Kim sendiri pernah menyebut rumah itu seperti biara minimalis. Namun reaksi netizen jauh lebih brutal. Saat Kim mengunggah foto rumahnya ke Instagram, banyak orang mengatakan rumah tersebut lebih mirip kamar mayat, rumah sakit jiwa, sampai ruang isolasi sensorik. Bahkan ada komentar yang mengatakan melihat foto rumah itu saja sudah terasa dingin dan sepi. Desain rumah ini dibuat bersama desainer interior asal Belgia, Axel Vervoort. Selama proses renovasi, Axel mengatakan dirinya sering berdiskusi panjang dengan Kim dan Kanye tentang ketenangan, ruang kosong, dan pentingnya suasana hening dalam sebuah rumah. Kanye sendiri disebut sangat terlibat dalam setiap detail desain. Ia bahkan dikabarkan beberapa kali memecat kontraktor yang tidak setuju dengan visinya.
Rumah tersebut memiliki luas sekitar 1.394 meter persegi dengan 8 kamar tidur dan 10 kamar mandi. Hampir seluruh ruangan tetap mempertahankan konsep warna pucat dan minimalis. Satu-satunya ruangan yang terlihat benar-benar berwarna adalah kamar putri mereka, North, yang dominan warna pink. Banyak orang berkomentar bahwa ruangan itu mungkin menjadi satu-satunya titik warna paling hidup di rumah itu. Setelah Kim dan Kanye bercerai, Kim tetap tinggal di mansion tersebut dan masih beberapa kali membagikan foto interior rumahnya di media sosial sambil menunjukkan bahwa ia benar-benar nyaman tinggal di sana. Dan sampai sekarang, rumah itu masih terasa seperti galeri seni kosong yang sangat sunyi. Nomor 6. YOLO Estate milik Drake. Pada tahun 2012, Drake membeli sebuah mansion bergaya Tudor di Hidden Hills, California, seharga $7,7 juta Amerika Serikat atau sekitar 125 miliar rupiah. Tapi setelah dibeli, rumah itu tidak sekedar dijadikan tempat tinggal biasa. Drake menamai properti tersebut YOLO Estate, diambil dari salah satu lagunya yang mempopulerkan istilah YOLO, singkatan dari You Only Live Once atau hidup cuma sekali. Dan konsep itu benar-benar diterapkan ke seluruh isi rumahnya. Hasil akhirnya lebih mirip taman hiburan pribadi daripada sebuah mansion. Di halaman belakang terdapat seluncuran air dari batu buatan sepanjang sekitar 24 meter yang langsung mengarah ke kolam renang besar, lengkap dengan dinding gua, air terjun, dan patung-patung dekoratif. Ada juga grotto atau gua buatan dengan minibar di dalamnya. Properti itu bahkan memiliki kandang kuda dan arena berkuda pribadi berukuran standar seperti arena latihan profesional. Padahal Drake sendiri tidak memelihara kuda. Selain itu, rumah tersebut juga dilengkapi bioskop pribadi berkapasitas 25 kursi, studio rekaman, gudang wine lengkap dengan ruang degustasi, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan voli pasir, serta 6 perapian. Dan seperti rumah rahasia di film-film, kamar tidur utamanya memiliki pintu masuk tersembunyi di balik rak buku yang hanya bisa dibuka menggunakan tombol rahasia. Drake sendiri pernah berjanji kepada tetangganya bahwa kalau pesta-pestanya terlalu berisik dan mengganggu lingkungan sekitar, ia akan membeli rumah mereka. Dan ternyata ia benar-benar melakukannya. Ia membeli satu rumah tetangga seharga sekitar $3 juta Amerika Serikat atau 49 miliar rupiah. Lalu membeli rumah lainnya lagi sekitar $4,5 juta Amerika Serikat atau 73 miliar rupiah. Akibatnya, kompleks YOLO Estate akhirnya meluas hingga sekitar 2,7 hektar dan berubah menjadi salah satu properti hiburan pribadi paling lengkap di California. Nomor 5. Rumah taman air Celine Dion. Kebanyakan orang kaya mungkin hanya membangun kolam renang mewah di rumahnya. Tapi Celine Dion membangun taman air pribadi lengkap seperti waterpark sungguhan. Di dalamnya ada 2 kolam renang besar, sungai arus santai atau lazy river, jembatan kecil di atas sungai buatan, ember raksasa penumpah air ala waterboom, beberapa seluncuran air, dan area berenang yang mampu menampung hampir 1,9 juta liter air. Alasan Celine membangunnya sebenarnya cukup sederhana. Sebagai salah satu penyanyi paling terkenal di dunia, membawa anak-anaknya bermain ke taman hiburan umum dianggap terlalu merepotkan dan sulit menjaga privasi. Jadi solusinya adalah membangun taman bermain air sendiri di rumah. Kompleks mewah tersebut dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektar di Jupiter Island, Florida. Dan proses pembangunannya memakan waktu lebih dari 2 tahun. Lokasinya langsung menghadap laut dengan garis pantai pribadi sepanjang sekitar 122 meter. Rumah itu dirancang langsung oleh Celine dan suaminya, Rene Angelil, sebagai tempat liburan pribadi bergaya bohemian untuk seluruh keluarga. Namun tidak semua orang senang dengan proyek tersebut. Jupiter Island adalah kawasan elit yang berada di daratan sempit dengan pasokan air bersih terbatas. Sementara mengoperasikan taman air pribadi sebesar itu membutuhkan air dalam jumlah sangat besar. Rumah Celine akhirnya dikenai denda karena menggunakan sekitar 24 juta liter air setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Celine kemudian membuat 6 sumur pribadi di area propertinya agar taman air itu tetap bisa beroperasi tanpa mengambil pasokan air bersama milik kawasan tersebut. Setelah itu, perselisihan dengan warga dan pemerintah setempat perlahan mereda, dan taman air pribadinya tetap berjalan seperti biasa. Pada tahun 2013,
Mansion tersebut dijual dengan harga fantastis, sekitar 72,5 juta dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 1,18 triliun rupiah. Namun setelah suaminya meninggal dunia, lokasi rumah yang terlalu jauh dianggap tidak lagi cocok untuk kehidupan keluarganya. Properti itu akhirnya lama tidak laku sebelum akhirnya terjual sekitar 38,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 627 miliar rupiah, hampir setengah dari harga awalnya. Nomor 4. Rumah rancangan Tadao Ando milik Kanye West di Malibu. Pada tahun 2021, Kanye West membeli sebuah rumah mewah di Malibu seharga 57 juta dolar atau sekitar 930 miliar rupiah jika dikonversi ke nilai sekarang. Tapi rumah ini bukan mansion biasa. Bangunan tersebut dirancang oleh Tadao Ando, arsitek legendaris asal Jepang pemenang penghargaan Pritzker, penghargaan paling bergengsi di dunia arsitektur. Rumah-rumah karya Ando terkenal karena desain beton eksposnya yang khas, pencahayaan alami yang tenang, dan konsep bangunan yang menyatu dengan lingkungan sekitar tanpa terlihat berlebihan. Jumlah rumah pribadi karya Tadao Ando di Amerika sendiri sangat sedikit, dan justru karena itu, banyak orang menganggap keputusan Kanye setelah membeli rumah tersebut benar-benar tidak masuk akal. Rencana Kanye adalah mengubah mansion itu menjadi bunker anti-bom bergaya retro tahun 1910-an. Proses renovasi langsung dimulai. Seorang kontraktor bernama Tony Sexton ditugaskan membongkar bagian dalam rumah. Dalam waktu sekitar 6 minggu, hampir seluruh interior mansion dihancurkan. Jendela besar yang menghadap Samudra Pasifik dicopot, dapur dibongkar, kamar mandi marmer dihancurkan, bahkan jacuzzi beton permanennya ikut dihapus. Listrik dan air di rumah itu juga diputus total. Padahal rumah tersebut baru selesai dibangun pada tahun 2013 dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik Tadao Ando di Amerika. Akibat renovasi ekstrim itu, mansion mewah tadi berubah menjadi kerangka beton 3 lantai yang terbuka langsung ke arah laut. Pada akhir 2023, Kanye akhirnya meninggalkan properti tersebut begitu saja. Rumah itu kemudian dijual kembali dengan harga 53 juta dolar, meskipun banyak agen properti menganggap angka tersebut terlalu tinggi, mengingat kondisi bangunannya sudah nyaris tidak layak huni. Nomor 3. Desa pribadi milik Johnny Depp di Prancis. Kebanyakan selebriti membeli rumah mewah, tapi Johnny Depp membeli satu desa. Pada tahun 2001, di masa puncak popularitas film Pirates of the Caribbean, Johnny Depp membeli sebuah desa kecil tua di wilayah selatan Prancis bernama Plan de la Tour. Desa itu berada di area pedesaan yang cukup terpencil dan terdiri dari 12 bangunan tua di atas lahan sekitar 15 hektar. Hampir seluruh bangunannya berasal dari abad ke-19 dan saat dibeli kondisinya sudah terbengkalai serta nyaris tidak dihuni. Tapi alih-alih merobohkannya, Depp justru menghabiskan lebih dari 10 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 163 miliar rupiah, untuk merenovasi seluruh desa tersebut. Yang menarik, Depp kabarnya tidak memakai jasa desainer interior ataupun arsitek profesional untuk sebagian besar konsepnya. Ia mendesain sendiri banyak bagian desa itu. Desa kecil itu perlahan berubah menjadi kompleks pribadi super unik. Rumah utamanya memiliki 5 kamar tidur. Selain itu, ada 6 bangunan tamu yang diubah menjadi penginapan pribadi, termasuk sebuah kapel desa tua yang disulap menjadi kamar tamu. Di dalam kompleks juga terdapat restoran pribadi bernama Chez Marceline yang dibuat seperti bistro asli khas Prancis, lengkap dengan suasana restoran kecil pedesaan. Ada juga ruang laundry, gudang wine bertema bajak laut, 2 kolam renang, gym pribadi, hingga arena skateboard halfpipe yang dibangun khusus untuk putranya, Jack. Selama sekitar 15 tahun, terutama saat masih bersama Vanessa Paradis, Depp terus menambah dan mengubah isi desa sesuka hatinya. Dan karena ia memiliki seluruh desa tersebut, praktis tidak ada tetangga yang bisa protes dengan ide-idenya. Pada tahun 2015, Depp mulai mencoba menjual properti itu. Harga jualnya beberapa kali berubah, tergantung agen properti yang menanganinya. Awalnya sekitar 26 juta dolar, lalu naik menjadi 55 juta dolar. Bahkan sempat dipasarkan hingga 75 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Tapi sampai sekarang, properti tersebut belum laku terjual. Nomor 2. Mansion milik 50 Cent di Farmington.
Rumah di alamat 50 Hill Drive ini punya sejarah yang benar-benar gila sejak awal dibangun. Mansion tersebut dibangun tahun 1985 oleh Benjamin Sisti menggunakan uang hasil penipuan skema Ponzi. Biaya pembangunannya sekitar 2,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 37 miliar rupiah dengan luas hampir 4.645 meter persegi di atas lahan sekitar 7 hektar. Isinya juga berlebihan. 21 kamar tidur, 25 kamar mandi, kolam renang indoor dan outdoor, lapangan basket indoor standar NBA, studio rekaman, lapangan tembak, gym, hingga ruang permainan ala kasino. Setelah pemilik pertamanya dipenjara karena penipuan, rumah itu berpindah tangan berkali-kali sebelum akhirnya dibeli Mike Tyson pada tahun 1996 seharga sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat atau 49 miliar rupiah. Mansion itu dijual lagi dan dibeli 50 Cent seharga 4,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 67 miliar rupiah. Saat itu, karir 50 Cent sedang meledak lewat album Get Rich or Die Tryin'. Ia bahkan merekam album The Massacre di studio rumah tersebut. Rumah ini juga sempat tampil di MTV Cribs dan menjadi salah satu episode paling terkenal karena koleksi mobil mewah di garasinya. Masalahnya, biaya merawat rumah ini lebih mahal daripada harga belinya. Biaya operasionalnya mencapai sekitar 65.000 dolar Amerika Serikat per bulan atau lebih dari 1 miliar rupiah hanya untuk listrik, staf, dan perawatan fasilitas. Pada tahun 2007, 50 Cent mencoba menjual rumah itu dengan harga 18,5 juta dolar Amerika Serikat. Tidak ada yang membeli. Setelah lebih dari 12 tahun turun harga berkali-kali, mansion tersebut akhirnya laku pada tahun 2019, hanya sekitar 2,9 juta dolar Amerika Serikat atau 47 miliar rupiah. Nomor 1, mansion milik Mike Tyson di Southington. Pada tahun 1989, Mike Tyson membeli sebuah mansion di Ohio lewat lelang hanya seharga 300.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Murah untuk rumah sebesar itu. Sebelumnya rumah tersebut dimiliki pejabat daerah bernama Ted Vanelli yang membangunnya menggunakan dana publik hasil korupsi. Setelah kasusnya terbongkar, properti itu disita dan dilelang. Mansion seluas sekitar 1.200 meter persegi di atas lahan hampir 20 hektar itu dijadikan tempat tinggal sekaligus lokasi latihan dekat fasilitas milik promotornya, Don King. Dan tidak lama kemudian Tyson mulai memenuhi rumah itu dengan berbagai hal yang benar-benar berlebihan. Ia membeli 3 harimau Bengal seharga sekitar 70.000 dolar Amerika Serikat per ekor, lalu memeliharanya langsung di area mansion dalam kandang besar berpagar kawat. Tyson bahkan kemudian menambah 1 harimau lagi. Menariknya, harimau-harimau itu bukan dipelihara untuk keamanan atau sekedar gaya hidup aneh. Tyson memang benar-benar menyayangi mereka dan sering membicarakan harimaunya dengan penuh antusias di berbagai wawancara. Interior rumahnya juga tidak kalah liar. Hampir seluruh ruangan dipenuhi dekorasi emas. Bagian paling ikoniknya adalah kolam renang berbentuk sarung tinju. Ruang kolam renangnya sendiri luasnya sekitar 929 meter persegi. Tyson tinggal di mansion itu selama masa kejayaannya, sampai akhirnya hidupnya mulai berantakan. Pada tahun 1992, ia dipenjara karena kasus pemerkosaan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, meski akhirnya menjalani sekitar 3 tahun. Ketika bebas pada tahun 1995, mansion itu masih menunggunya. Karir Tyson sempat kembali berjalan, tapi pengeluarannya terus membengkak hingga akhirnya ia bangkrut pada tahun 2003 dengan utang sekitar 23 juta dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 375 miliar rupiah. Mansion Ohio itu akhirnya dijual hanya sekitar 1,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 21 miliar rupiah. Ironisnya, harga seluruh harimau peliharaannya saja hampir lebih mahal daripada harga jual rumah tersebut. Namun cerita mansion ini belum selesai. Setelah beberapa kali berpindah tangan lagi, mansion tersebut akhirnya disumbangkan kepada sebuah gereja pada tahun 2014 oleh Ron Hemmelgarn. Dan disitulah cerita rumah ini berubah total. Ruang kolam renang raksasa dengan kolam berbentuk sarung tinju diubah menjadi ruang ibadah. Kamar tidur dijadikan ruang kelas, garasi dipakai untuk penitipan anak, lapangan basket dibersihkan untuk kegiatan komunitas,
dan kandang harimau dibongkar. Sebuah mansion yang dibangun dari uang korupsi pernah dipenuhi harimau Bengal dan kemewahan berlebihan milik Mike Tyson. Pada akhirnya berubah menjadi rumah ibadah